Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Zahra. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen sebanyak 12. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bahasa? Untuk apakah bahasa itu? Bahasa ialah komunikasi yang digunakan di setiap manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dan betapa pentingnya ada bahasa ini untuk kebutuhan manusia agar kita bisa memahami dan mencermati apa yang telah disampaikan. Nomor 2. Perlukah kita mempelajari atau kuliah bahasa Indonesia? Jelaskan sesuai dengan pendapat masing-masing. Menurut saya perlu, karena pentingnya bahasa Indonesia ini yang biasa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, bahasa Indonesia ini telah resmi digunakan untuk warga negara Indonesia. Yang ketiga, sebutkan 12 karakteristik bahasa, kemudian jelaskan 2 karakteristik yang paling Anda ketahui serta contoh. Di sini terbagi menjadi 12 karakteristik ya, yaitu adanya suatu sistem, suatu lambang, suatu bunyi, bermakna, arbitrer, konvensional, produktif, dinamis, unik, universal, manusiawi, serta bervariasi. Dan di sini saya akan mengambil 2 contoh yang saya ketahui, yaitu yang pertama, suatu lambang, yakni suatu lambang ini adalah tanda atau simbol yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti ikon atau gambar, ataupun denah atau patung yang biasa ada di jalan-jalan. Itu kan mewakili wujud aslinya. Dan yang kedua itu bervariasi, yakni beragam tutur bahasa yang biasa digunakan dan yang biasa kita cermati cara berbahasanya identik dengan ciri khasnya. Contohnya itu seperti bahasa Batak, terus bahasa Sunda. Dari cara berbicaranya menggunakan logatnya itu kita sudah mengetahui bahwa dia berasal dari situ. Yang keempat, mengapa bahasa dikatakan arbitrer dan konvensional? Ini tuh keduanya karena merupakan sebuah penanda yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan wujud yang diwakilinya sehingga kita dapat cermat memahaminya yang di penanda tersebut. Yang kelima, bahasa itu unik. Jelaskan salah satu keunikan bahasa daerah Anda. Bahasa itu unik karena di kota Kendari ini juga banyak bahasa yang dapat kita pelajari. Karena di kehidupan kita sehari-hari, di setiap banyaknya orang menggunakan bahasanya masing-masing di daerahnya, seperti Tolaki, Muna, Buton, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengetahui bahasanya dan kita juga bisa mempelajari bahasa tersebut. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan sistematis dalam bahasa? Jelaskan dan disertai contohnya. Sistematis ialah suatu uraian yang hubungannya teratur dan terpadu yang mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Salah satu contohnya ialah kakak menulis sebuah surat, di mana kakaknya ini sebagai subjek, menulis ini sebagai predikat, dan sebuah suratnya ini sebagai objek. Yang ketujuh, buktikan dengan contoh bahwa bahasa itu produktif. Kalau menurut saya, untuk menghasilkan bahwa bahasanya produktif, kita harus fokus dalam segala hal dan mengesampingkan segala hal yang tidak penting untuk mengutamakan fokus dalam satu titik sehingga mencapai bahwa bahasanya itu yang telah disampaikan produktif. 8. Jelaskan 7 fungsi bahasa menurut H.A.K. Halliday dalam bukunya yang berjudul Explanation in the Function of Language. Di sini ada 7 fungsi. Yang pertama itu fungsi instrumental, di mana di sini ialah melayani pengelolaan di lingkungan sekitar. 2. Fungsi regulasi, di mana bertindak untuk mengawasi dan mengendalikan sebuah masalah. Yang ketiga, fungsi pemberian, yaitu penggunaan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai isi fakta. Yang keempat, fungsi interaksi, di mana
Interaksi ini menjamin kelangsungan komunikasi sesama sosial. 5. Fungsi perorangan, di mana kita memberi kesempatan pada seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya sesuai emosinya, sesuai pribadinya. Dan yang 6, fungsi heuristik, di mana penggunaan bahasa ini yang dia keluarkan itu memperoleh ilmu pengetahuan bagi yang mendengar. Dan terakhir 7, fungsi imajinatif, di mana mengisahkan cerita-cerita yang bersifat imajinatifnya. 9. Kapankah bahasa Indonesia pertama kali diakui dan kapan diresmikan secara hukum? Bahasa ini diakui pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Sumpah Pemuda, dan juga resmi secara hukumnya itu tanggal 18 Agustus 1945. 10. Dari bahasa apakah asal mula bahasa Indonesia? Dari bahasa Melayu, yang merupakan akar dari bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-11. Sebutkan alasan mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Melayu ini sudah menjadi pengantar di wilayah Indonesia dan wilayah Asia Tenggara sejak ribuan tahun yang lalu. Maka dijadikannya bahasa Indonesia karena mempunyai kesanggupan untuk dipakai di kehidupan kita sehari-hari dengan arti yang luas. Dan pertanyaan yang terakhir, 12. Sebutkan ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Kapan mulai berlakunya dan sampai kapan digunakan? Di sini terdapat 7 bahasa pada zaman dulu hingga sekarang ya. Yang pertama itu pada ejaan Van Ophuijsen. Mulai berlaku itu pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Yang kedua Republik atau ejaan Soeandi, di mana mulai berlakunya ini pada tahun 1947 hingga 1956. Yang ketiga Pembaharuan, di mana berlakunya ini pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Yang keempat itu ejaan Melindo atau Melayu. Nah, ini berlaku pada tahun 1961 hingga berlakunya pada tahun 1967. Yang kelima itu LBK atau Lembaga Bahasa Kesastraan, di mana berlakunya ini pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Yang keenam ejaan yang disempurnakan atau yang dimaksud dengan EYD, di mana ini berlaku pada tahun 1972 sampai berlakunya 2015. Dan yang terakhir itu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ini digunakan pada tahun 2015 hingga digunakannya hingga saat ini atau sampai saat ini. Berikut yang sudah saya jawab pertanyaan yang telah diberikan. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafin Pak dosen. Saya mengakhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.